Hayabusanya gimana gitu loh. Pakuito. Enggak Nana juga sih tapi. Dan Pakuito sudah di-secure pick oleh tim Sumatera Barat dan ternyata jawabannya ke arah Nana. Tapi mungkin dengan ultimate dari Nana yang agak sedikit menyebalkan serta pasifnya itu mungkin menjadi jawaban dari anak-anak Sumatera Barat. Tapi butuh waktu. Betul banget. Padahal line up mereka line up Warren dari awal gitu loh. Xbox Rafaela, Barat, Pakuito. Tapi Nananya kayak jadi questionable marks di sini buat aku karena bener-bener butuh banget waktu untuk dapetin ke item dan juga damage-nya. Dan satu pick terakhir dilakukan sama teman-teman dari Jawa Barat adalah tadi gue juga kurang lihat lagi. iya banget, satu pick terakhir iya, udah. tapi kita lihat nanti aja di line of down dan kita lihat aja dan pertama kali dalam sejarahnya dalam kamus Vela Sumatera Barat agak sedikit membingungkan dalam draft picknya. Biasanya kan dia balance nih, tapi kehadiran Nana menjadi pertanyaan besar untuk kita semua dan bahkan dari tim Jawa Barat juga mungkin agak sedikit surprise kenapa Nana yang diambil. Dan betul banget, ya, dan kita segera masuk ke dalam line of down saja untuk lihat game kedua dari Best of 3 series ini antara tim Sumatera Barat atau Jawa Barat akan ke Sumatera Barat. Men-secure poin 2-0 atau justru Jawa Barat akan membawa game ini ke dalam game ketiga. Langsung saja kita terbang langsung ke dalam line of untuk melihat keseruannya. Jangan lupa untuk pakai hashtag Torang Bisa dan juga dukung provinsi atau kontingen favorit kalian. Iya, ini dia line of down, here we come. Iya. Yap, dan kita lihat di sini ada beberapa pergerakan ternyata Nana yang ke arah mid ini sedikit menjadi pertanyaan dan kita tunggu aja apa yang bakal dilakukan sama oleh kedua tim. Tapi kita lihat di sini ada Grok juga yang mencoba untuk men-secure ke arah orange buff, purple buff dari arah tim Sumatera Barat. Sedangkan dari tim Sumatera Barat juga tidak mau kelewatan langsung ke arah orange buff mengganggu seorang Johannes dan ternyata Rangga mencoba untuk mengusir Jeremia ke arah belakang. Tapi kita lihat di situ ternyata masih bisa di-secure oleh retribution yang dilakukan oleh tim Jawa Barat. Dan kita lihat di situ ada Grok dengan tenangnya berputar arah mencoba untuk mengunci pergerakan dari Nana dan Rafaela di tengah. Ada Cecilion juga yang menjadi pilihan ternyata tadi pilihan terakhir untuk mengisi mid dari tim Jawa Barat yang dipiloti oleh Akbar. Again and again, Jeremia tidak mau membuat Rangga happy farming di daerah jungle-nya sendiri. Jeremia berputar-putar mencoba untuk memberikan informasi serta mengganggu-gugat purple buff yang akan diambil oleh Xbox. Dan kita masih lihat ada peperangan di atas juga dan kita lihat Pramudia harus tercicil oleh kerasnya jab yang dilakukan oleh Hegit. Dive ke arah, wow, one kill secure oleh Hegit dilakukan. What a nice move dilakukan, dia tahu. Tapi sayang sekali langsung direspon cepat oleh Johannes dan Jeremia. Gak mau kehilangan poin begitu saja. Langsung dibalas 1-1 untuk Sumatera Barat dan Jawa Barat. Masih santai aja, masih berimbang kedua tim. Untuk saat ini dan Dragon Form sudah dikeluarkan oleh Taufik mencoba untuk mengganggu Rangga di sana, masih ditempel terus dan kita lihat Dragon Form dikeluarkan Rangga menjadi incaran dari Taufik. Again, Taufik dengan Yuzongnya menjadi momok mematikan untuk musuhnya. Wow, dan Turtle tampaknya berhasil di-secure atau dicolek-colek oleh Hayabusanya dengan Jeremia dan Johannes di sana. Tampaknya ini benar-benar menjadi Turtle gratis untuk tim Jawa Barat. Sedangkan kita lihat di situ ada Sigit dengan Rafaelanya mencoba untuk zoning out. Ya, kita lihat ada Johannes dengan santainya mencoba untuk mengambil Turtle. Tapi di situ Jeremia again and again gak mau banget Rangganya dapetin orange buff. Kita lihat di sini masih bisa diamankan ternyata dan masih bisa diamankan oleh Rangga dan mencoba untuk mengusir ke arah Jeremia di sana yang dari tadi bener-bener mengganggu gugat seorang Rangga di arah jungle-nya. Flicker berhasil dikeluarkan oleh Jeremia yang berhasil menyelamatkan dirinya untuk berlindung di balik turret. Even tadi ada dua orang dari tim Jawa Barat yang mencoba untuk ngelok ke arah itu tapi masih bisa selamat. Dan again and again dari buff atau buff jungle yang ada di jungle daerah Sumatera Barat bener-bener gak dikasih heavy farming dari tim Jawa Barat. Again and again Rangga masuk di sana. Ada satu orang lagi Sigit menjadi korban dari Jeremia yang pertama kali ini dan Rangga bener-bener gak bisa apa-apaan walaupun dia berhasil menyelamatkan buff-buff jungle ya, tapi bener-bener dia dikasih happy farming fail dari tadi. Iya betul banget ya. 3-1 dengan pergerakan Jawa Barat yang memang agresif dari awal ya kalau kita bisa bilang juga. Taufik ini ya benar-benar mampu banget untuk mengusir banyak pemain dari Sumatera Barat. Memang kita tahu dengan Yuzong yang dimiliki sama seorang Taufik,
Taufik tuh mainnya gimana ya? Mengusir mundur tuh bagus banget gitu loh. Banget, bener. Dia bisa ngitung kapan dia harus ngelakuin Furious Dive, Dragon Tail, Black Dragon Former juga gitu kan. Jadi memang pergerakan yang dilakukan tuh jadi signifikan dan efektif banget. Sedangkan seperti yang aku bahas dari awal, pengambilan terhadap seorang Nana itu jadi satu questionable marks buat aku karena dari awal gak akan bisa untuk ngasih impact. Kalau dia ambil Kagura, itu kayak seorang Esmeralda, mungkin seorang Yuzong itu bisa diharas dari awal. Karena tipikal Nana adalah tipikal yang harus killing karena late game dan itu tuh hanya mengganggu laning phase aja dengan adanya Molina Blitz. Bener. Dan Magic Boomerangnya gitu. Iya, dan dari tadi juga dari tim Jawa Barat bener-bener memanfaatkan momentum di mana tadi Jeremia berhasil kabur beberapa kali dalam kejaran oleh seorang Rangga. Dan kita lihat di sini ada peperangan juga. Kita lihat Sevilon mengeluarkan skillnya dan kita lihat di sini ada Yantaris yang menjadi korban tapi masih bisa selamat dan langsung berubah arah ke arah Sigit dengan Rafaelanya tapi masih bisa memukul mundur dari tim Jawa Barat. Iya, tapi Dragon Tail lagi-lagi dari seorang Taufik mampu untuk memukul mundur seorang Sigit. Kali ini masih bakal menggunakan Holy Filter, tapi lihat Smasher Furious Dive bakal coba untuk dibuka. Tapi dari Jeremia maju ke depan malah belum bisa untuk dapetin siapapun dan bahkan Sanguin Claw dari seorang Akbar tidak mampu memukul mundur teman-teman dari Sumbar. Malah Jeremia kali ini berhasil di shuttle terlebih dahulu. Yuzong harus kabur secepat mungkin tapi bakal dikejar sama 4 orang sekaligus. Langsung dari seorang Rangga terbuka tanpa berhasil dapetin apapun di sini. Sedangkan Esmeralda bakal coba untuk farming dengan cukup bebas di sisi atas dan betul kali ini bakal coba untuk diambil sama teman-teman dari Sumatera Barat. Akankah berhasil didapatkan karena dari sisi depan kali ini sayang sekali dari seorang Johannes maju ke depan malah hampir ter-take down dengan pergerakan dari sisi Sumatera Barat. Sampai kita di Molina Smooch yang dilakukan sama seorang Nana. Tapi lagi-lagi, Kerkis berhasil dibuka di sisi depan kali ini bakal coba mendapatkan siapa Kalisar dan lihat Wild Charge yang dilakukan sama seorang Rock. Berbeda dengan sangat baik double kill bahkan. Kali ini Esmeralda mampu untuk menambahkan satu pundi-pundi goldnya lagi. Masih mencoba untuk di stop di sisi tengah dengan ada Magic Boomerang mencoba untuk nge-clear wave minion terlebih dahulu. Masih dicurikan, masih di-shadow kill, masih bisa untuk ditahankah? Masih ada Detonas welcome. Gila cukup besar kali didapatkan dari seorang Yantaris tapi bakal ditabrakin sama 3 hero sekaligus dan bad impact. Ya benar-benar memiliki impact yang sangat besar. Iya, tadi walaupun respon cepat yang dilakukan oleh Sumatera Barat untuk membantu semua pemainnya untuk mengusir mundur pemain Jawa Barat, tapi again and again satu persatu pemain harus terpick off dari tim Sumatera Barat. Dan kita lihat di sini ada Akbar dengan Sevilonnya benar-benar zoning out ya dengan skill AoE yang dimiliki oleh seorang Akbar itu benar-benar memukul mundur seorang Nana sampai ke belakang turretnya. Iya betul banget ya, dan kalau kita lihat kali ini 6-3 di kondisi gold yang lebih diungguli 3.000 dari sisi Jawa Barat. Pramudia kali bermain dengan Frost Moon Shield yang mencoba untuk mengganggu ke arah seorang Pakuito dan Pakuito ya tarik ulur jadinya. Teman-teman dari Sumatera Barat kali ini benar-benar kayak mainnya nggak kayak di game sebelumnya. Iya. Game sebelumnya mereka agak sedikit agresif, tapi mereka tahu kali ini mereka tuh harus all in banget kalau misalnya X-Borg-nya ini pasti nggak akan mau fight sampai dia dapetin ke arah Immortality. Karena ketika dia maju dengan ada Delas Insanity, dia udah pasti tahu dia itu harus all in. Dan kan dia nggak tahu dia bisa sustain atau nggak untuk selama itu di arah depan. Itu dia makanya membunuhkan item Immortality sebagai item keduanya ya, Vel. Dan kita lihat di situ bener-bener tapi dari tim Jabar juga merespon dengan cepat. Dia nggak mau, dia tahu nggak boleh ngasih farming enak untuk ke arah Rangga. Makanya tugas dari Jeremia again and again dia bener-bener ngejar dan tahu posisi dari Rangga. Kita lihat ada peperangan di sini. Wow, tapi masih bisa ada Taufik yang mencoba untuk masuk. Pramudia berhasil mendapatkan 1 poin kill. Belum keluar ada Taufik ya. Tapi sayang sekali Rangga masih bisa berhasil diselamatkan. Terus welcome dikeluarkan oleh Yantaris dan menjadi korban selanjutnya dari seorang Nana. Iya, Nana akhirnya berhasil mendapatkan 1 poin kill. Tapi kalau kita lihat kali Pramudia bakal masih terdepan mencoba untuk mendapatkan ke arah seorang Nana. Nana berhasil dapat double kill-nya mencoba untuk kabur kali ini. Molina Gift sudah berhasil terpecahkan. Tapi Johannes juga kali ini berhasil dapetin turret di arah tengah. Turtle sudah kembali ke dalam lane of dawn. Ini udah masuk ke dalam 8 menit dan dalam goal pun perbedaan masih didit sama teman-teman dari Jawa Barat sebesar 3.000 goal. Gak menutup kemungkinan Jawa Barat masih bisa terus di take down sama teman-teman dari Sumatera Barat as long as Yantaris bisa nge-pick off hero yang tepat dari sisi Jawa Barat. Karena kalau kita ngomong, hero dari Jawa Barat tuh sebel-sebel semua. Yuzong, Esme, Rock. Kalau mereka berfokus ke arah sana ya, ini yang bisa ngasilin damage besar adalah seorang Sekidir
Dan jadi semua Hayabusa. Betul. Jadi gimana caranya mereka harus bermain cukup nih kayak gini. Itu bisa satu, harusnya kalau bisa di Detonas Welcome, itu bisa jadi salah satu poin yang cukup penting buat teman-teman dari Sumatera Barat. Tapi di sisi atas ternyata mega kill berhasil didapatkan sama seorang Esmeralda dengan men-shutdown karena seorang Hegel. Kita lihat situ. Dari Last Insanity pun harus dibuka sama seorang Rangga hanya untuk escape terlebih dahulu. Fire Missile juga kali ini bakal dikonsil, ditabrakin ke depan kalau Istana mau dibuka dan mencoba untuk dapetin karena seorang sedikit di sini masih bisa untuk selamat, malah seorang Hayabusa yang berhasil di-shutdown terlebih dahulu. Dan dari sisi Jantari berhasil dapetin ke arah seorang Jeremia dengan dia Detonas Welcome, tapi Pramudia bahkan berani sampai dive in karena inhibitor dari sisi Sumatera Barat. Masih ada Sanguin kalau tidak mengenai karena teman-teman dari sisi Sumatera Barat, dan mereka harus coba disengage dulu. Iya, satu ditukar satu, yang tadi bener-bener kayak Jawa Barat nggak mau kehilangan momentum banget, yang langsung dia tahu kapan harus nabrak dan langsung ditabrak. Di sini never ending war dikeluarkan saja begitu saja, dan kita lihat ada Jeremia yang mencoba untuk mengganggu ekspor ke daerah purple buff-nya, tapi kita lihat di sini ada Jeremia yang menjadi makanan empuk dari seorang Rangga, tapi masih bisa selamat kabur karena ada bantuan dari teman-temannya. Respon yang baik, Vel. Iya, dan Pramudia di sini 5-1-2 ya, cukup harus diperhatikan banget. Semakin tebal, semakin menakutkan juga. Damage dari seorang Taufik juga semakin besar, apalagi dia bermain dengan Festival of Blood. Jadi dia pasti udah bisa dapetin regen juga yang cukup terbesar. Sedangkan Nana 301, tapi aku sedikit masih takut gitu loh dengan kehadiran dari seorang Nana ini. Benar-benar bisa nggak sih untuk membawa teman-teman dari sisi Sumatera Barat untuk karena late game ya? Karena sejauh ini kalau kita lihat dari sisinya seorang Export udah di-shutdown 2 kali, Sigit dengan Rafael aja udah di-shutdown 4 kali gitu. Bahkan dari seorang Hegis pun dengan Paku itu pun udah di-shutdown 2 kali gitu. Wah, iya, dan sedangkan Nananya sendiri pun sebenarnya belum terpick off walaupun mendapatkan 3 kill, tapi belum bisa melihat menunjukkan kontribusi yang impact yang gede di tim fight antara tim Sumatera Barat dan Jawa Barat, itu benar. Betul. Dan Brute Force kali ini sudah didapatnya juga sama Pramudia. Kali ini Pramudia semakin tebal, lihat shieldnya dia tuh bener-bener banyak banget, dan kalau misalnya dari 3 bar, dan ini dari seorang Expo juga enak banget ya, dimakan-makanin terus shieldnya sama seorang Esmeralda berada di lini paling depan, gak ada yang bisa nge-stopin. Siapa yang bener-bener bisa nge-stopin? Gak ada penetration damage yang masuk karena seorang Esmeralda, dan Esmeralda aja masih melenggang bebas, dan bahkan seorang Akbar dengan Sicilian dia bisa ngumpulin stack sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin, bener banget Vel. Tapi kita lihat di situ ada purple buff yang terjadi menjadi fokus poin dari tim Sumatera Barat daripada mengkontes ke arah Lordnya tadi ya. Dan kita lihat masih di sini Sumber masih mencoba untuk setup yang mencari momentum di mana Jawa Barat yang kita ketahui dari menit pertama itu benar-benar agresif, dan again Taufik dengan nuzomnya itu benar-benar annoying bagi tim lawannya, Vel. Wow. Bener banget. 79 kali ini menit 11. 16 total kill sudah berada di dalam Land of Dawn, dan lihat dari Nana ambil penetration shoes, Clock of Destiny Lightning Trankion lagi bergerak ke arah Divine Glaive. Sedangkan kalau kita lihat dari seorang Ceciliannya sendiri sudah menyelesaikan dari Genius One, dan mungkin bakal bergerak mungkin ke arah Holy Crystal sih. Holy Crystal tuh itemnya bagus sih buat seorang Cecilian sendiri. Iya bener. Dan kita lihat Lord bergerak di arah sisi atas yang akan ditemani oleh Jeremia, tampaknya bakal ditahan sedikit apa yang dilakukan oleh Jeremia, tapi kita lihat di sini ada Hegit yang mencoba untuk mengganggu datangnya Lord ke arah turret atau inhibitor turret, tapi kita lihat situ langsung cepat aja Lord langsung dihabisin. Dragonform keluar tapi tidak bisa mengejar ke arah siapa-siapa. Ada yang Taris yang mencoba untuk masuk ke dalam area peperangan. Dia buka ke arah depan kali mencoba untuk dapat ikan seorang Taufik pun berhasil di shutdown. Tapi Holy Heal yang dilakukan sama Sigit ini membuat sustain banget buat teman-teman dari Sumatera Barat. Walaupun sebenarnya yang susahnya adalah tadi Lordnya hilang duluan. Iya, makanya dari tadi benar-benar cepet banget Lordnya hilang dari Land of Dawn, dan benar-benar nggak bisa ngambil satupun inhibitor turret dari arah Sumatera Barat. Walaupun inner turret di arah mid lane itu berhasil dihancurkan, tapi fokus utamanya pasti ketika ada Lord, inhibitor harus ada yang hancur. Betul, kayaknya nggak begitu ya kejadiannya ya, mau gue ya. Malah di sini dari sisinya Sumatera Barat yang ya udah berhasil nge-clear dengan adanya seorang Pakito sih, yang menurut aku sakit banget memang. Molina Blitz bukan kali ke arah depan, mengincar ke seorang Akbar, tapi Akbar masih bisa untuk memberikan damage yang cukup besar bahkan ke arah seorang Rana. Tapi lihat sebelah sana, Insanity belum dibuka lagi sama seorang Rangga, masih ada Fire Missile saja, tapi Viragra Arbora pecah, ditutup jalannya dengan adanya Wild Charge dan juga barrier di situ. Tapi lihat kalau di Shadow Kill dibuka ke arah depan, Rangga masih coba untuk mundur, tapi lihat di sebelah sana Rangga
bakal di take down dengan kehadiran dari seorang Taufik. Masih bermain dengan Dragon Tail-nya Fury di ke arah depan. Tapi Hegit di belakang Polistarmu di sisi depan. Dari seorang Pramudia mengunci ke arah seorang Sigit. Dan Sigit pun sepertinya bakal dibiarkan lenggang bebas. Tapi Hegit pun masih bisa untuk selamat juga. Ini gigit-gigit tim dari tim Sumatera Barat pun. Oh wow, di sisi samping ternyata Molina Blaze dan juga Magic Boomerang dari seorang Nana mampu untuk men-shutdown seorang Johannes. Iya, dari tadi Johannes menjadi fokus poin dari seorang Kevin dengan Nananya. Tapi kalau dari tim fight yang sebelumnya gue ngeliat ada Pramudia yang bener-bener mecah war jadi 2. Dia bener-bener nahan 3 orang dari tim Sumatera Barat tidak boleh ikut ke arah peperangan yang terjadi di mid lane tadi. Dan bener-bener akhirnya Paquito yang dipakai oleh Hegit itu benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain dan harus terpukul mundur ke arah base-nya, Vel. Iya, dan Rangganya sih sayang banget dia kepecah di depan, tertutup barrier. ada wild charge juga dari Jeremia gitu kan. Kayak susah banget untuk escape buat itu. Betul banget. Dan kita lihat di sini Rangga yang masih struggle sebenarnya sih kalau gue bilang untuk mendapatkan farming yang sempurna. Kita lihat di situ ada level yang kalau dibandingkan sama Johannes, walaupun Johannes terpick up 2 kali juga, level masih dipegang oleh tim dari Jawa Barat. Betul, karena Pramudianya juga bebas banget sih kalau menurut aku sih. Bener. Pramudianya di sini dengan adanya Falling Star Moon, Frost Moon Shield dan sekarang Stardust Dance juga itu ngebuat seorang Esmeralda enak banget sih. Iya, menari-nari di daerah lane outdown kali ini ya. Dan bahkan shieldnya nggak nanggung-nanggung gitu loh, setengah bar itu lebih loh. Iya, tadi setengah bar lebih dan itu ya benar-benar kayak gimana cara membuat si Esmeralda dari Pramudia ini tertidur pulas di lane of down. Tapi Lord sudah mulai muncul, sudah enhance juga di menit ke-14:51 ini untuk 9-10 poin kill serta berbeda gold 5.000 kurang lebih Vel. Iya, 5-6.000 kali ini, tapi seperti itu saya juga sama Jeremia ya. Mencoba untuk memberikan reflect damage ke sisi bawah Paquito kali terkena shadow kill dan tidak bisa untuk selamat. Hegit tershutdown. 4 pemain saja tersisa dari Jawa Barat, masih ada Black from Dragon kali mencoba untuk mengunci karena 3 pemain dari sisi Sumatera Barat maju ke depan, tapi terkena stun. Bakal kemudian tapi itu ke tengah sana Polistar masih Sanity tidak bisa berbuat banyak dari seorang Yusa udah tercatat, tapi Polistar besar depan lagi-lagi dihancurkan pergerakan dan juga formasi dari sisi Sumatera Barat. Unstoppable untuk seorang Nana mengincar karena 1 pemain dari sisi Jawa Barat dan kali ini Jawa Barat tetap masih lebih pede untuk mengunci Karalo. Lordnya again and again ya dari Pramudia dengan Esmeraldanya benar-benar memecah belah persatuan dari Sumatera Barat. Benar-benar diharas habis-habisan, nggak boleh masuk ke daerah tengah perperangan dan benar-benar ditahan dan akhirnya Lord bisa diselamatkan atau disecure oleh tim dari Jawa Barat walaupun tim Sumatera Barat berusaha untuk mengkontes Lord tersebut, Vel. Iya. Dan kali ini Rangga agak sedikit terlambat juga untuk masuk ke dalam Lord Pit-nya dan berhasil di-shutdown terlebih dahulu. Kali ini teman-teman dari sisi Sumatera Barat harus bermain high ground sih. Dan bermain high ground berarti Molina Blitz dan juga Molina Smooch bakal coba untuk dibuka di mana-mana, mencoba untuk memberikan presence tersendiri terhadap teman-teman dari Jawa Barat. Dan sejauh ini kalau sejauh mata memandang ya, 2 turret saja yang berhasil didapatkan sama Sumatera Barat di arah bawah dan juga di arah atas. Sisanya Jawa Barat yang benar-benar lebih mendominasi gitu loh dari masalah turret. Iya. Bahkan di arah bawah itu 1 kali hembusan nafas kayak hilang. Iya, dipukul atau disentil sama Lord aja itu bakal hilang. Dan kita lihat di sini ada setup yang dilakukan sama tim Jawa Barat, tampaknya bener-bener kayak ada Lord, semua lane harus kita kuasai. Kita bukti di situ ada Johannes yang sendirian mencoba untuk memanage minion di arah tengah. Ada juga Pramudia dengan Esmeraldanya di arah top lane dan 3 pemain sisanya ada Cecilion, Grok dan Hayabusa mencoba untuk menemani Lord di arah bawah. Kita lihat di situ Gord yang mencoba untuk kiting aja ke arah tim Sumatera Barat dan kita lihat di sini Vel. Iya, kalau kita lihat juga kali ini dari seorang Rangga, Sang Quinto tidak mendengar siapapun dari Sumatera Barat. Masih ada Black Dragon Form kali ini masih mencoba untuk mengunci karena backline dari sisi Sumatera Barat. Sisi Jawa Barat berhasil dapetin 1 inhibitor di arah tengah. Kali ini kalau kita lihat Lordnya masih sehat dan masih mencoba untuk mendapatkan ke arah base yang dimiliki sama teman-teman dari Sumatera Barat. Masih mencoba untuk membuka dari fire missile-nya, tapi Lordnya bergerak dengan sangat bebas dan Taufik bahkan berhasil di-shutdown, tapi Lord Detona's Welcome masih bisa untuk dihindari kali ini dan Johannes tidak berhasil dapetin karakter inhibitor di arah tengah. Jeremia masih dibakar-bakar sini sama seorang Xbox sendiri. Bumblebee sebenarnya menghayal David 3 orang sekaligus tapi tidak bisa karena Polistar dilakukan sama seorang Pramudia. Maju ke depan, Kevin masih bisa untuk sedikit mundur tapi Molina Give-nya belum ter-trigger kali ini ya. Dari seorang Pramudia masih mencoba untuk mengunci karena seorang Rangga dan juga Dayantari. Kali ini si Hegit kali ini Immortalnya bakal pecah, bakal coba untuk diganggu dengan adanya barrier dan mencoba untuk kabur dari flicker yang dilakukan sama seorang Hegit. Hegit masih bisa untuk selamat, sedangkan
teman-teman dari Jawa Barat tidak akan memaksakan keadaan terlebih dahulu. Mereka coba untuk setup ulang, ambil ke arah jungle-nya dan mencoba untuk menarik nafas. Bener, again and again Esmeralda menjadi momok mematikan ya, menakutkan banget bagi tim Sumatera Barat. Ketika dia datang, peperangan bener-bener langsung terpecah dan mau nggak mau dari tim Sumatera Barat ini harus dipukul mundur. Terlihat, ini dia momennya di mana Esmeralda masuk dan 3 orang dari pemain Sumatera Barat itu bener-bener harus dipukul mundur, harus kembali ke West. Dan di sini ada Hegit yang immortalnya pecah dan masih bisa masih bisa selamat dari kejaran seorang Esmeraldanya yang dipilih oleh Pramudia, Pel. Betul banget. Dan juga kita kali ini masih coba untuk di-fight balik sama teman-teman dari Sumatera Barat. Mereka mau coba untuk menyelesaikan game ini juga. Tapi teman-teman, apalagi dari Pramudia ini udah bener-bener susah banget untuk di-take down. Ingat, ini 60 second sebelum Lord sebelum selanjutnya Lord akan datang kembali di dalam lane of dawn. Dan Sigit kali ini bakal coba untuk dikejar. Ada Quad Shadow di angkat ke depan, Cyclone Eye masih bisa untuk sedikit escape kali ini dari seorang Hegit juga masih bisa, tapi terkena 3 4 hero bahkan. Kali ini Hegit berhasil hilang dari lane of dawn. Sanguine Cloud tidak mengenai siapapun yang tarik. Detonas welcome dibuka, dilemparkan ke arah samping, tapi damage-nya belum cukup sepertinya dari teman-teman Sumatera Barat. Immortality berhasil pecah, monster kill dilakukan oleh seorang Nana ke arah seorang Grok, tapi Pramudia bakal coba untuk dikejar-kejar lagi. Fire Missile, Sanguine Cloud tidak kenal lagi, dan Pramudia sepertinya harus bisa menyerahkan nyawanya tershutdown oleh seorang Rangga. Killing spree dilakukan, Last Insanity, tapi masih bisa dihalau dengan adanya Withered Tragedy dari seorang Akbar. Akbar masih mencoba untuk mundur. Fire Missile dibuka lagi. Johannes mau maju ke depan, masih ada Shadow Kill kan ternyata belum ada. Immortality dari seorang Expo berhasil pecah, tapi dia harus mundur. Jangan sampai kena bad impact dari seorang Sicilian. Overcommit 3 detik menuju Lord. Di situ ada Johannes yang mencoba untuk mendapatkan Lito duel pertama untuk mendapatkan vision ke arah Lord, tapi kita lihat di situ Johannes tidak mau mengambil resiko, tidak mau overcommit ke arah Sigit untuk men-secure ke arah Lordnya. Dan tampaknya Lord akan menjadi kontes selanjutnya dari kedua tim karena hampir semuanya dan ternyata tersisa 17 detik dari Pramudia untuk mendapatkan Lord. Mau nggak mau dari sini dari tim Sumatera Barat harus secure Lordnya sebelum Pramudia datang. Iya, di sini dari seorang Yantaris harus bisa mengunci sih para pemain-pemain dari Jawa Barat, apalagi dari seorang Hayabusa. Jangan sampai dibiarkan mendekati ke arah Lord, tapi lihat sebelah sana maju ke depan mencoba untuk malah terkena stun karena dari Polina Blitz dari seorang Nana kali ini. Lord masih bisa untuk ditahan, masih apakah bakal diikuti ke arah Lord, tapi Johannes masih dipaksa untuk mundur, masih dikuat Shadow dan still Lord terjadi oleh seorang Johannes kali ini. Dan Johannes bertahan dengan sangat baik. Akhirnya ya, selama kita nge-cash baru sekali ini ya Steel Lord dilakukan oleh tim Jawa Barat. Ini benar-benar what an amazing play sih, what amazing move dari Johannes tadi yang datang masuk tiba-tiba dan retributionnya benar-benar tepat banget ke ala Lord. Sedangkan tadi Xbox-nya benar-benar terganggu ya oleh pergerakan dari Jeremy ya. Kita lihat di sini ada Taufik juga yang masang badan mencoba untuk menahan semua Shadow Kill dikeluarkan. Ada Johannes di sana yang tidak kelihatan, langsung aja masuk dan retribution Lord berhasil diamankan oleh tim Jawa Barat, Bel. Aku rasa dari Sumatera Barat kurang wise dengan memaksakan Warlock dan senang Rangga. Masih buka Last Insanity hanya untuk mundur karena belakang Black Dragon Form dibuka sama seorang Yuzhong kali ini. Masih mencoba untuk mengunci karena backline, tapi Hegel kali ini Black Dragon yang benar-benar bagus banget, tapi Lord bisa terpisahkan ternyata hingga pemain-pemain dari sisi Jawa Barat ternyata terjadi terhadap seorang Rangga. Dan game ini akan dibawa ke dalam game ketiga antara Sumatera Barat dan juga Jawa Barat memperebutkan satu slot ke arah Papua. Iya, Hayabusa merubah segalanya atau retribusi juga merubah segalanya nih. Retribution yang dilakukan oleh Johannes tadi dengan Hayabusanya, wow,